Rektor Universitas Sultan Zainal Abidin, Unisja, Terengganu, Malaysia Datuk Yahya Ibrahim mengatakan, dunia industri di negara asalnya sangat bergantung pada tenaga kerja dari Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan seusai menjadi pembicara pada acara Economic Development and Employment Challenge Conference bertema membentuk lulusan Akademi Komunitas Negeri sebagai tenaga profesional dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia adalah negara kaya akan penduduk, sumber daya, budaya, dan hal apapun yang bahkan tidak dimiliki oleh negara lain. Oleh karena itu, banyak sekali negara yang tergantung terhadap Indonesia. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, terlebih jika kita melihat sejarah kelam bangsa ini, sudah cukup jelas bahwa memang negara kita sangat dipertimbangkan keberadaannya oleh negara lain. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pengaruh besar kekayaan Indonesia dari berbagai hal bagi negara lain. Jika Anda tertarik, silahkan tonton video ini sampai selesai. Berkaca pada keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama, setelah terjadinya penenggelaman kapal dagang Amerika di Inggris oleh kapal selam Jerman, membuat Amerika terpaksa turun ke medan perang. Ketergantungan yang saling menguntungkan antara Inggris dan Amerika dari segi perdagangan demi mencukupi kebutuhan negaranya masing-masing menjadi bukti bahwa negara sekelas Amerika dan Inggris pun masih saling ketergantungan satu sama lain. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antar negara mempunyai peran vital bagi perkembangan suatu negara, di mana tidak ada satu negara yang mampu hidup tanpa ada campur tangan negara lain. Jika kita berbicara tentang negara, pasti kita akan temui problematika yang menjadi keresahan negara itu, yakni tentang seberapa besar jumlah pasokan kekayaan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, dan seberapa luas wilayah teritorial negara tersebut. Di awal video saya sudah kupas bahwa dunia perindustrian negara Malaysia sangat tergantung oleh tenaga kerja asal Indonesia. Bagi pria, biasanya dipekerjakan sebagai petani sawit, buruh pabrik, dan pekerja kilang minyak. Sedangkan bagi wanita, biasanya dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Selain Malaysia, negara tetangga seperti Papua Nugini pun sangat tergantung akan Indonesia. Namun, bukan dari segi tenaga kerjanya, tapi dari suplai bahan pokok serta kebutuhan sehari-hari. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura, Amos Solosa, menuturkan di daerahnya justru rakyat Papua Nugini yang sangat tergantung kepada Indonesia, khususnya pasokan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Setiap hari, banyak rakyat Papua Nugini berbelanja di Indonesia, khususnya di pasar perbatasan yang berlokasi di kota Jayapura. Fakta yang paling mengejutkan ialah bukan dari sektor tenaga kerja ataupun bahan pokok, tapi dari sektor entertainment pun ada negara yang sangat bergantung terhadap Indonesia. Negara itu ialah Korea Selatan. Ini bukan main-main. Sebagai kasus yang paling menarik, terjadi ketika Shopee, salah satu marketplace Indonesia, menjalin kerjasama dengan Yangon Entertainment untuk menjual merchandise-nya di Indonesia pada tahun 2018 sebagai tahun awal penjualan mereka. Hal unik terjadi di mana 3.000 merchandise pertama yang mereka jual tersebut habis hanya dalam waktu 10 menit saja. Wow, sangat menguntungkan bukan? Fakta-fakta yang sudah saya sebutkan ini adalah sebuah indikator positif bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dan pantas disebut sebagai poros pasar dunia karena tingkat daya beli dan konsumsi rakyat Indonesia secara jumlah penduduk sangatlah tinggi dan besar nilainya. Pertanyaannya adalah, apakah ini sebuah prestasi yang perlu kita banggakan atau bukan? Silahkan sahabat-sahabat isi di kolom komentar ya. Isu selanjutnya adalah masa depan ekonomi Indonesia. Di masa depan, pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata bergantung pada sumber daya alam dan buatan, melainkan juga pada kreativitas anak muda Indonesia yang mampu menghasilkan karya yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Perpaduan antara ekonomi dan kreativitas akrab dengan sebutan ekonomi kreatif.
Prediksi ekonomi kreatif menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sudah dapat terlihat dari produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Tercatat kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia pada tahun 2014 adalah 784,82 triliun atau meningkat 8,6% pada tahun 2015 menjadi 852 triliun. Ekonomi kreatif tak sekedar menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk hubungan bilateral antar negara. Tak heran jika banyak yang berharap ekonomi kreatif berkembang menjadi soft power yang dapat diandalkan oleh Indonesia untuk meningkatkan posisi di pasar global. Ekonomi kreatif sendiri mulai dikenal luas sejak munculnya buku The Creative Economy, How People Make Money from Ideas yang ditulis oleh John Hawkins. Hawkins memunculkan ide ini ketika ia melihat ada gelombang ekonomi baru yang melanda Amerika Serikat. Gelombang ekonomi baru itu dicirikan dengan aktivitas ekonomi yang berbasis ide, gagasan, dan kreativitas. Sektor ekonomi kreatif antara lain ialah fashion, seni, kuliner, desain produk, game online, film, animasi, dan masih banyak lainnya. Ekspansi-ekspansi bisnis yang dilakukan oleh orang semisal Nadiem Makarim dengan Gojek yang mulai merambah Vietnam dan Singapura, serta berbagai contoh-contoh konkret lainnya seperti kota Bandung dengan distro dan factory outletnya, serta kota Jember dengan Jember Fashion Festivalnya. Menjadi tidak berlebih apabila McKinsey Global Institute meramalkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia akan semakin gemilang. Bila Indonesia hari ini menduduki kekuatan ekonomi peringkat ke-16 di dunia, dan kuat kemungkinan akan meningkat di peringkat 7 ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030. Berbagai argumentasi yang dikemukakan, antara lain Indonesia hari ini memiliki kurang lebih 45 juta konsumen aktif dan akan terus bertambah menjadi 135 juta pada tahun 2030. Populasi anak muda yang tumbuh cepat di daerah urban, faktor ini memberi kekuatan tersendiri untuk meningkatkan pemasukan negara. Pertanyaan selanjutnya ialah, apa kabar kaum rebahan di Indonesia? Apa kabar mahasiswa hedonis dan apolitis? Apa kabar pemuda yang berpendidikan, yang berpura-pura akademis? Video ini saya sudahi sekian, mudah-mudahan mampu memberikan manfaat serta sabda perubahan bagi jiwa-jiwa yang resah dan gelisah. Tetap selalu menebar kebaikan agar kebaikan itu tetap tumbuh, mekar, dan mewangi. Sampai bertemu di episode selanjutnya.